Kamu sejak SD sampai kuliah hari ini kan wis oke ya, mata pelajaran, mata kuliah itu sudah karu-karuan lah. Kadang ya dibolan baleni. Tapi ndak ngefek dalam hidupmu, tidak meningkatkan kualitas hidupmu. Pikirannya pating seluwir, nalare ora mulur. Pikirannya ndak berkembang, ilmunya hanya dihafalkan dan tidak jalan dalam praksis hidupmu. Ketika ilmu tidak bisa mencahayai hidupmu, maka hidup kita seperti gua yang gelap. Kenapa olah pikir itu jembatan olah rasa? Karena jalurnya olah rasa itu tetap ilmu. Tidak ada yang tidak ilmu. Segala kebaikan, kebahagiaan, jalurnya cuma ilmu. Maka kalian tidak boleh bosen-bosen, tidak boleh pelah-peleh di jalur ilmu. Pokoknya tempuh saja semua, ambil semua. Kayak gado-gado tadi, beli saja semua satu bungkus. Bahwa nanti lontongnya kamu tidak suka, bahwa nanti tahunya kamu nggak suka, gampang. Daripada pas kamu butuh tahu sudah tidak ada, pas kamu butuh lontongnya tidak ada. Jadi tempuhlah jalan ilmu. Kenapa? Kalau kamu tidak menempuh jalan ilmu, hidupmu akan kacau. Jangan sampai hidup yang hanya sekali ini berantakan. Uripe sepisan rusak. Kenapa kok hidup kita rusak? Nora mulur nalare, pating seluwir. Pikirannya tidak berkembang dan kacau. Kalau orang pikirannya tidak berkembang dan kacau, kadito gua kang sirung. Seperti gua. Karena kalau hidup kita rusak, itu ibarat gua yang gelap. Cirinya hidup rusak apa? Nalarnya tidak berkembang, pikirannya kacau, pating seluwir. Jalan ilmu itu menuntut kita untuk pikirannya tidak pating seluwir. Pikirannya pating seluwir itu isinya banyak tapi tidak jelas. Saya sering ditanya teman, Pak, gimana ya Pak, saya itu baca buku, pas baca paham, setelah baca hilang. Ya kan? Di kepalamu itu pengetahuan banyak tapi pating seluwir. Nalarmu nggak berkembang. Ilmunya tidak nyambung sama kehidupanmu nyata. Ilmunya tidak bisa jadi penerang. Mungkin terlalu jauh. Kayak istilahnya Ghazali, ada ilmu yang mubadir. Ilmu yang mubadir itu kamu capek-capek belajar tapi tidak berbuah, ilmu itu tidak berjalan dalam hidupmu. Kamu sejak SD sampai kuliah hari ini kan wis oke ya, mata pelajaran, mata kuliah itu sudah karu-karuan lah. Kadang ya dibolan baleni. Tapi tidak ngefek dalam hidupmu, tidak meningkatkan kualitas hidupmu. Pikirannya pating seluwir, nalare ora mulur. Pikirannya tidak berkembang, ilmunya hanya dihafalkan dan tidak jalan dalam praksis hidupmu. Ketika ilmu tidak bisa mencahayai hidupmu, maka hidup kita seperti goa yang gelap. Goa yang gelap itu mungkin ono isinya emas, mungkin ada isinya sungai yang indah yang kamu bisa mandi di situ, tapi kamu tidak tahu. Padahal kamu luar biasa loh. Itu kenapa pikiranmu tidak berkembang. Itu ada kalimat yang terkenal, yang sering dikutip orang, termasuk beberapa kali saya kutip. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Ilmu itu dapat dicapai dengan laku. Jadi laku di sini tidak selalu diartikan setelah dapat ilmu terus dijalankan. Tapi ketika menempuh ilmu, kamu sudah melakukan laku. Ini
Maka penempuh ilmu juga harus ngerti cara suluknya seorang menempuh ilmu. Kalian menempuh ilmu sambil foya-foya, menempuh ilmu sambil seneng-seneng, menempuh ilmu sambil tidak tirakat sama sekali, tidak ada gunanya. Kenapa tadi ilmumu banyak hilang kayak versi Jawa ini? Karena kamu tidak melakukan laku, tidak ada tirakatnya. Jangankan puasa, disuruh sederhana apa adanya, susahnya luar biasa. Pinginnya kamu selalu wow, selalu mewah, selalu lebih. Tidak jadi ngelmu. Jadi ketika kamu berjalan menuntut ilmu itu sudah harus ada lakunya. Jadi ada rumus tirakatnya. Itu di Jawa. Makanya para sufi itu ada uzlahnya, ada riyadohnya. Kalau tidak ada ininya, kalau tidak mau berkorban, tidak mau sengsara, ya susah. Itu tadi ilmunya hilang. Kamu ingin nyari ilmu sambil tetap seneng-seneng, sambil tetap maksiat sidik-sidik. Kalau diingatkan, alah pak, dosa kecil aja. Wudu aja sudah rontok itu pak, ya kan? Jadi ya ndak, kalau ndak laku ya ilmunya ndak kelakon. Ilmu itu kalau ndak kelakon ya ilmunya ndak manfaat untuk hidupmu. Kalau ndak manfaat, dia ndak bisa mencahayaimu. Mungkin ada dalam dirimu, tapi dirimu seperti gua yang gelap. Itu filosofinya orang Jawa. Dan lekase lawan kas. Kas itu kemauan, keinginan. Bahasa Arabnya niat. Diawali dari niat. Maksudnya kas apa? Niat untuk menguatkan, niat untuk olah rasa tadi, niat untuk jadi manusia utama. Berniatlah, lakukan laku. Niatlah untuk melakukan keutamaan dan ketulusan budi untuk menaklukkan kejahatan. Jadi hidup kita itu bekalnya ilmu. Cuma ilmu ini tidak ada gunanya kalau tidak diiringi laku. Ilmu yang tidak diiringi laku itu membuat hidup kita berantakan. Karena akal kita tidak berkembang, pikiran kita fragmentaris, pating seluwir, dan hidup kita seperti dalam gua. Mungkin kita pinter, mungkin kita punya banyak bekal, tapi tidak mencahayai hidup kita. Hidup kita orang kaya wong pinter. Banyak kan orang yang sarjana, mungkin dokter, mungkin profesor, akhirnya dipanggil KPK. Kenapa bisa begitu? Ilmunya tidak mencahayai hidupnya. Mungkin dia ngerti, mungkin bahkan hafal ayat, mungkin juga bisa ceramah. Buktinya kalau ke pesantren ya para santri cium tangan. Tapi ilmunya sendiri tidak mencahayai hidupnya. Jadi tempuhlah jalan ilmu, nasihatnya Mang Negoro 4 dengan laku. Yo gelemlah tirakat. Tirakat itu bukan berarti hidup tidak punya. Tapi kamu ambil secukupnya. Kadang-kadang kamu cegah dirimu untuk tidak menikmati yang bisa kamu nikmati. Itu puasa. Makanya saya sering dulu waktu filsafat puasa, hanya orang puasa yang menikmati, ngerti enaknya buka puasa. Kalau kamu tidak puasa, tidak ketemu buka puasa. Maka jalani laku. Yang ingin masa depanmu cerah, mungkin sekarang kamu ragu-ragu, bimbang, tirakatlah. Cari jalur tirakat sesuai yang kamu cocok. Puasalah. Puasa tidak harus dalam arti harafiah kamu tidak makan, tidak minum, Senin, Kemis, Daud, dan kawan-kawan. Itu boleh. Tapi yang jelas, kekang dirimu. Jangan dilampiaskan sekarang. Nah, itu jalannya penempuh ilmu.